Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu sehingga bisa mengikuti video pembelajaran ibu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya ibu mengucapkan selamat kepada anak-anak ibu semuanya yang telah berhasil naik ke kelas 11. Semoga di kelas 11 ini lebih baik dari kelas 10 yang kemarin. Lebih baik dalam artian lebih baik dalam nilai, proses, dan hasil belajar kalian. Di kelas 11 ini ada beberapa materi pelajaran yang tidak kalian temui atau belum kalian temui di kelas 10. Salah satunya adalah jika di jadwal pelajaran itu ada namanya KK5 atau kompetensi keahlian 5. Nah, apa sih Bu KK5 itu Bu? KK5 itu adalah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi, selama 2 semester di kelas 11 ini, produk kreatif dan kewirausahaan akan diampu oleh ibu sendiri. Atau kalian akan belajar dengan ibu. Oke. Apa sih Bu produk kreatif dan kewirausahaan itu Bu? Mungkin banyak yang bertanya. Pelajarannya tentang apa Bu? Produk kreatif dan kewirausahaan itu masuk ke dalam kompetensi keahlian. Artinya itu adalah pelajaran wajib untuk kalian yang berjurusan teknik komputer jaringan. Di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghasilkan produk, cara memasarkan produk, yang tentunya produk-produk di bidang teknik komputer jaringan. Ibu rasa itulah penjelasan mengenai mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Langsung saja kita masuk pada bab pertama di produk kreatif dan kewirausahaan. Bab pertama yaitu sikap dan perilaku kewirausahaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada bab pertama ini adalah menguraikan sikap-sikap seorang wirausahawan produk perangkat keras. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ruang lingkup kewirausahaan. Yang pertama yaitu kewirausahaan dan wirausaha. Apa perbedaan antara kewirausahaan dengan wirausaha? Kewirausahaan adalah proses merancang, meluncurkan, dan menjalankan usaha. Sedangkan wirausaha adalah orang yang melakukan atau menjalankan kegiatan kewirausahaan. Jadi intinya adalah kewirausahaan itu adalah sebuah proses, sedangkan wirausaha itu adalah orang yang menjalankan kegiatan kewirausahawan. Jadi dapat kita simpulkan, wirausaha adalah pemilik atau pengatur sebuah usaha yang menginvestasikan uangnya melalui jalan manajemen risiko dan inovasi. Jadi, dalam kaitannya dengan kewirausahawan adalah seorang wirausahawan berperan sebagai manajer yang meluncurkan dan mengatur perkembangan sebuah usaha. Terdapat beberapa elemen di dalam kewirausahawan, di antaranya adalah yang pertama, mengembangkan rencana usaha. Yang kedua, membentuk bagian sumber daya manusia, lalu berupaya untuk mendapatkan sumber daya, baik itu berbentuk finansial atau material, menunjukkan sikap sebagai pemimpin, dan menghindari resiko. Ada beberapa motivasi seseorang melakukan kegiatan berwirausaha. Jika kita lihat dari faktor sosiologis dan psikologis, jiwa kewirausahawan itu muncul karena adanya pengaruh kondisi lingkungan sekitar. Namun, jika kita lihat dari faktor ekonomi, kewirausahaan akan muncul ketika kondisi ekonomi mendukung seseorang untuk berwirausaha. Dalam penelitiannya, menurut R.A. Sharma,
ada dua faktor yang memotivasi seseorang agar menjadi seorang wirausaha, yaitu yang pertama adalah faktor internal, faktor yang berasal dari diri seorang itu sendiri, yaitu diantaranya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baru, latar belakang pendidikan, pengalaman atau pekerjaan di masa lampau. Lalu, adapun faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal, adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Yang pertama adalah dukungan pemerintah, ketersediaan pegawai dan bahan mentah, adanya dorongan dari perusahaan lain yang lebih besar, adanya permintaan yang menjanjikan atas produk tertentu. Selain faktor-faktor yang memotivasi seseorang melakukan kegiatan berwirausaha, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan seseorang di dalam berwirausaha. Yang pertama, kita akan bahas mengenai faktor-faktor penyebab keberhasilan. Yang pertama yaitu kerja keras, memiliki relasi luas, ambisi untuk maju, kemampuan memimpin dan mengambil keputusan, serta bersikap jujur dan disiplin. Lalu kita akan membahas mengenai faktor penyebab kegagalan seseorang dalam berwirausaha. Yang pertama adalah kurang ulet dan cepat putus asa, kurang tekun dan kurang teliti, tidak jujur dan kurang cekatan, kurang inisiatif dan kurang kreatif, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen, dan adanya pelayanan yang kurang baik. Itu tadi pembahasan mengenai ruang lingkup kewirausahaan dan wirausaha, serta motivasi berwirausaha, dan faktor-faktor yang memicu keberhasilan dan kegagalan seseorang dalam berwirausaha. Ibu harapkan pembahasan yang Ibu berikan tadi bisa kalian pahami. Nah, agar lebih paham lagi, silahkan ulasan atau pembahasan yang Ibu bahas tadi kalian salin di buku catatan kakak 5. Setelah itu, kalian cari artikel mengenai pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia, satu saja pengusahanya, dan kalian jabarkan di sana motivasi dia menjadi seorang wirausaha dan apa saja faktor-faktor keberhasilan dan faktor-faktor kegagalan dia dalam berwirausaha. Silahkan kalian buat itu di buku catatannya. Jadi kalian print tugasnya, artikelnya, tempelkan di buku catatan, dan kalian tuliskan apa tadi motivasi dia dalam berwirausaha, faktor keberhasilan dan kegagalannya di buku catatan. Dan dikumpul besok karena kita akan ketemu kembali. Oke, cukup sekian video pembelajaran Ibu pada kesempatan kali ini. Kita ketemu di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.